Assalamualaikum. Akhir-akhir ini, berita di media dipenuhi tentang persidangan Habib Rizik Syihab yang merupakan pendiri dari organisasi Front Pembela Islam atau FPI. FPI saat ini telah dicabut izinnya sehingga menjadikannya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. FPI yang didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 ini berdiri tidak lama setelah masa Orde Baru berakhir. FPI banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan keumatan. Dikenal sebagai organisasi Islam yang tegas dalam menerapkan syariat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat kepada kebaikan dan mencegah umat kepada keburukan. Di mana saat ini organisasi atau pergerakan Islam lebih banyak yang berkecimpung hanya di satu sisi saja, yaitu amar ma'ruf atau mengajak umat kepada kebaikan, tetapi meninggalkan sisi yang lain, yaitu nahi mungkar, mencegah umat kepada keburukan. Karena ketegasannya inilah FPI banyak dimusuhi oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan kegiatannya, dan ujungnya saat ini FPI malah dibubarkan. Baiklah, pada edisi ini kita sebenarnya hanya ingin membahas FPI dari segi lambangnya saja atau logo FPI saja. FPI memiliki lambang yang secara garis besar membentuk simbol segitiga sama sisi. Bentuk dasar ini juga diikuti oleh organisasi underbownya seperti berikut ini. Karena pemakaian bentuk segitiga ini oleh pihak yang berseberangan atau yang tidak suka, disebutkan bahwa FPI memiliki simbol dari Illuminati atau simbol yang biasa digunakan oleh organisasi rahasia Freemason, seperti cuitan dari Abu Janda ini. Lalu benarkah demikian? Tentu saja pihak FPI menolaknya dengan keras dan menganggapnya terlalu berlebihan mengaitkan logo FPI ini dengan simbol Illuminati, Freemason, atau mata satu Dajjal. Mereka mengatakan bahwa segitiga pada logo FPI merupakan simbol bulir tasbih yang biasa digunakan oleh umat Islam ketika berzikir. Tasbih yang memiliki bulir berjumlah 99 butir ini juga dimaknai sebagai nama Allah atau Asmaul Husna. Sedangkan kepala tasbih terbentuk dari kaligrafi yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam segitiga tasbih tersebut terdapat beberapa simbol lain, seperti simbol bulan sabit atau hilal yang terbentuk dari kaligrafi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lalu simbol bintang yang juga terbentuk dari kaligrafi dan berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di bawahnya terdapat tulisan Arab yang berbunyi Al-Jabhah, Al-Difa'iyah, Al-Islamiyah, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Front Pembela Islam. Demikian makna resmi logo Front Pembela Islam atau dikenal dengan FPI. Memang Islam tidak mengenal simbol-simbol tertentu sebagai miliknya. Bahkan simbol bulan bintang yang kita kenal saat ini itu pun bukan simbol milik Islam, dan baru populer digunakan di dunia Islam setelah masa kekhalifahan Turki Utsmani. Simbol segitiga akan kita temui dalam lambang Khotaman Nubuwah yang dianggap sebagai representasi dari simbol kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau cap kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki bentuk segitiga yang bagian dalamnya terdapat tulisan Arab sebagai berikut Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluhu, yang artinya Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Lalu di bagian sisi kanannya bertuliskan Tawajjahu
haitsu syi'ta, yang artinya kamu wahai Muhammad menghadap ke arah manapun. Disambung ke bagian sisi kirinya yang bertuliskan fa innaka mansurun, yang artinya maka sesungguhnya engkau Muhammad akan dibantu. Berikutnya kita akan mendapati simbol segitiga ini pada lambang Gerakan Pemuda Ansor atau GB Ansor, organisasi underbow dari Nahdlatul Ulama NU. Pada logo GB Ansor, simbol segitiga bermakna iman, Islam, dan ihsan, juga melambangkan keseimbangan dalam menjalankan tuntunan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tauhid, fikih, tasawuf. Yang menarik pada logo GB Ansor ini adalah adanya simbol bulan sabit serta bintang, sebagaimana simbol-simbol ini juga digunakan oleh FPI. Pada logo GB Ansor terdapat 9 buah bintang. Tentu ini merupakan bentuk dari benang merah GB Ansor dengan NU. Bintang besar dimaknai sebagai simbol Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bintang kecil sebelah kanan dimaknai sebagai simbol Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan bintang kecil sebelah kanan dimaknai sebagai simbol 4 imam mazhab di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Kemudian berikutnya adalah logo dari Pelajar Islam Indonesia atau dikenal dengan PII, yang juga memiliki logo dengan simbol segitiga yang menonjol. Logo ini diciptakan oleh Yusdi Ghazali dan untuk pertama kalinya diperkenalkan pada acara Kongres ketiga PII pada tanggal 27 sampai 31 Maret 1950. Simbol segitiga dalam logo PII ini melambangkan bahwa segenap usaha PII mengarah pada satu titik puncak tujuan, yaitu mengabdi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam logo PII juga terdapat simbol bulan dan bintang sebagai puncak dari sebuah kubah masjid, yang menurut makna resminya simbol ini melambangkan ketinggian Islam sebagai cita-cita yang diperjuangkan oleh PII. Berikutnya adalah logo dari pondok pesantren yang terkenal di Indonesia, yaitu Ponpes Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, juga memiliki simbol segitiga pada logonya. Ponpes ini didirikan pada tahun 1745 oleh Habib Sayyid Sulaiman Basyaiban. Logo santri yang menjadi logo resmi Ponpes Sidogiri ini merupakan buah ide dari Kiai Haji Sa'dullah Nawawi dan dirancang oleh Haji Utsman Anis pada tahun 1966. Simbol segitiga pada logo ini merupakan segitiga sama kaki, di mana perbandingannya adalah ukuran sisi bawah dengan sisi lainnya adalah 3:4. Karenanya logo ini tampak berdiri dengan alas sisi bawah dan tidak bisa diletakkan dengan posisi miring ke salah satu sisinya. Hal ini dimaknai sebagai penggambaran keteguhan dan kepastian dalam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, juga melambangkan sikap berpendirian teguh, kokoh, dan tidak mudah goyah. Simbol bintang besar di atas bermakna cita-cita yang teguh sebagai pendorong semangat atau motivasi. Selain itu, ke-9 bintang ini tidak jauh dengan simbol bintang yang terdapat pada logo GB Ansor, yang menunjukkan simbol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 Khalifatur Rasyidin, dan 4 imam mazhab, di mana dari merekalah pengambilan hukum syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil. Sedangkan bulan sabit pada logo Ponpes Sidogiri ini bermakna semangat dalam mempertahankan cita-cita. Satu lagi simbol segitiga pada dunia pesantren, yaitu logo dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Ponpes yang didirikan pada tahun 1899 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU. Logo ini dirancang oleh Kiai Haji Asim Ilyas, salah seorang alumni Ponpes Tebu Ireng.
logo dibuat pada tahun 1954. Segitiga pada logo Ponpes Tebu Ireng dimaknai sebagai kokohnya iman dan teguh pendirian, sedangkan simbol bintang dimaknai sebagai cita-cita luhur, hampir mirip dengan makna yang ada pada logo Ponpes Sidogiri. Kiranya mungkin masih ada lagi logo-logo milik organisasi Islam di Indonesia yang memiliki simbol utama segitiga. Namun kita cukupkan dulu sampai di sini. Oke, sekarang kita akan membahas makna simbol segitiga menurut sumber mitologi kuno, di mana simbol mitologi kuno ini seringkali digunakan oleh kalangan penganut teosofi dan Freemason. Dalam sejarahnya, segitiga merupakan simbol yang sangat tua dan dianggap suci. Segitiga adalah bentuk sederhana dari piramida, di mana peradaban kuno mengabadikannya dalam bangunan 3 dimensi, dan yang terkenal adalah piramida Mesir kuno dalam kepercayaan Mesir kuno. Titik puncak piramid dianggap sebagai tempat bersemayamnya Horus, dewa terpenting masa Mesir kuno. Piramida dianggap sebagai simbol yang menggambarkan pemusatan pandangan ke atas, ke arah sumber utama pencerahan. Nah, inilah yang disebut sebagai Illuminati. Simbol Illuminati yang terkenal berbentuk piramida dengan puncak terdapat sebuah mata yang dilingkupi cahaya, yang artinya dunia dilihat dan diawasi oleh sebuah kekuatan atau penguasa. I saying all. Simbol ini terdapat pada uang kertas $1 Amerika Serikat dan sering disebut sebagai simbol Freemason. Segitiga piramida dalam kaidah Freemason juga melambangkan keabadian, hidup yang abadi sebagaimana keyakinan Fir'aun. Juga melambangkan hubungan komunikasi bumi sebagai dunia material dengan surga sebagai dunia spiritual. Dalam kekristenan tentu saja simbol segitiga ini akan dihubungkan dengan Trinitas, dogma utama dari agama Kristen. Segitiga juga dihubungkan dengan Pitagoras yang dianggap menemukan angka ilahiyah pada hukum Pitagorasnya. Perlu dicatat bahwa Freemason mengambil simbol segitiga piramida dengan mata satu sejak tahun 1819. Artinya, sebelum tahun 1819, simbol tersebut telah eksis, namun belum digunakan oleh Freemason. Meski para penulis dari kalangan Mason telah menuliskannya pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu antara tahun 1772 hingga tahun 1797. Freemason di Nusantara tercatat juga menggunakan simbol segitiga. Bahkan yang mengejutkan, mereka menambahkan pula simbol bulan bintang. Simbol ini akan kita temui pada salah satu loji yang ada di Indonesia, yang waktu itu belum bernama Indonesia, yaitu pada Loji Mataram atau Loge Mataram, sebuah loji yang terdapat di Yogyakarta. Loji merupakan tempat ritual para pengikut Freemason. Pada tanggal 21 November 1925, para anggota Freemason berfoto dengan seseorang bernama L.F. Dingemans dan Hamengkubuwono ke-8 dalam resepsi peringatan perusahaan Van Gorkom & Co. dan bertempat di Masonic Lodge Mataram. Dalam foto itu tampak jelas terdapat logo dari Loge Mataram, yaitu segitiga, bulan sabit, dan bintang. Menjadi menarik bukan? Lalu apakah memang ada keterkaitan antara simbol segitiga milik Freemason dengan simbol segitiga milik FPI, GP Ansor, PPI, Ponpes Sidogiri, dan Ponpes Tebu Ireng? Apakah ada kesengajaan dalam penggunaan simbol segitiga pada logo-logo tersebut? Secara pasti kita tidak tahu jawabannya. Tetapi merunut benang merah pemikiran serta ideologi para pendiri organisasi tersebut dan perancang logo, tentu saja kami menyimpulkan tidak ada kaitan antara mereka. Tetapi silahkan saja jika Anda memiliki kesimpulan yang berbeda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.